Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Ayuhal musyahidunal kiram, teman-teman Mumtaz Islamic Mentoring yang senantiasa dirahmati oleh Allah, saya Imas Masrura kembali dapat menemani teman-teman di sela-sela kesibukan teman-teman mungkin, atau di sela waktu santainya teman-teman dalam kegiatan live streaming Instagram Sirah Nabawiyah yang insya Allah selalu memberikan manfaat untuk kita semua. Wabil khusus untuk kita bisa mendalami dan lebih mengenal lagi para nabi-nabi terdahulu, seperti itu. Dan teman-teman telah hadir di tengah kita Ustadz Didin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Imas. Alhamdulillah. Iya Ustadz. Masih di Pamulang Ustadz saat ini ya? Saya Ciputat. Antum? Oh, di Ciputat. Ciputat. Ingat ya Pamulang ya. Iya. Oke. Alhamdulillah. Kabarnya sehat ya Ustadz? Insya Allah, amin. Alhamdulillah, saya sekeluarga sehat. Alhamdulillah. Kak Imas juga ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Ustadz. Dan teman-teman, kita sudah memasuki penghujung tahun juga. Semoga dari tahun ini banyak pelajaran yang bisa kita benahi untuk di tahun selanjutnya, seperti itu. Dan pas banget nih teman-teman, di penghujung tahun ini kita akan membahas episode kali ini tentang Nabi Isa alaihissalam dengan tema Salam Sejahtera atas Nabi Isa alaihissalam. Betul seperti itu Ustaz? Betul sekali. Iya. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam Ustaz, kalau tidak salah, koreksi jika saya salah, Nabi Isa ini disebutkan sebanyak 25 kali dalam Al-Quran. Dan kalau bisa dibilang Nabi Isa ini nabi unik, nabi yang diciptakan unik, kedua setelah Nabi Adam. Seperti itu, karena Nabi Adam diciptakan oleh Allah tanpa bapak dan ibu, dan Nabi Isa ini tanpa bapak, seperti itu Ustaz. Betul. Bisa dielaborasi lebih dalam lagi mungkin dengan Ustaz Didin. Silakan. Iya. Terima kasih Kak Imas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya muliakan para pemirsa live IG streaming Mumtaz Islamic Mentoring, nampaknya ada Bu Zakiyah nih yang baru bergabung ya. Selamat untuk Bu Zakiyah, semoga sehat selalu ya. Kemudian ini host kita Ibu Imas ya, Kak Imas. Kak Imas atau Ibu Imas? Kak. Ini kita bahas sekarang tentang Nabi Isa alaihissalam ya. Yang pertama kita harus ada pijakannya dulu, kenapa kita bicara tentang Nabi Isa. Nah, argumen pertama sederhana saja para pemirsa semuanya, bahwa kita sebagai muslim harus mengimani seluruh nabi. Bukan begitu ya, Kak Imas? Betul. Ya. Betul, Ustaz. Ya, kita harus mengimani seluruh nabi. Seluruh nabi-nabi Allah itu harus kita imani. Jadi beriman kepada Nabi Muhammad SAW juga beriman kepada Nabi Isa. Allah.
Iya, iya. Jadi kalau kita percaya sama Nabi Muhammad, juga harus sama percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa. Iya, harus. Ya, bahkan Al-Quran bilang la nufarriku baina ahadim minhum. Kita tidak boleh membeda-bedakan salah satu nabi pun di antara nabi-nabi Allah itu. Itu Quran. Ya, surat Al-Baqarah 285. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan satu utusan Allah pun. Jadi beriman kepada Nabi Muhammad juga beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Itu argumennya sederhana sebetulnya pada live IG sekarang ini mengenai kenapa kita berbicara tentang Nabi Isa. Bahkan tema kita salam sejahtera, ya, atas Nabi Isa alaihissalam. Itu. Bahkan kita mengucapkan selamat, ya, atas kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Tanpa ragu, ya, tanpa ragu, tanpa takut, bahkan menjadi kewajiban bagi kita untuk menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi Isa alaihissalam. Gitu. Yang kedua, argumen yang kedua, bukankah kita setiap sholat, ya, bukankah kita setiap sholat selalu menutup ibadah sholat kita dengan membaca sholawat? Ya, dan sholawatnya itu bunyinya kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, jadi ya Allah berkati Nabi Ibrahim dan juga keluarga Ibrahim. Nah, Nabi Isa alaihissalam itu termasuk dalam keluarga Nabi Ibrahim. Dan kita 5 kali dalam sehari menyampaikan salawat kepada keluarga Ibrahim. Salah satunya Nabi Isa alaihissalam. Ya, karena beliau adalah menjadi bagian dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu. Ya. Nah, makanya pentingnya kita ngaji sirah nabawiyah menjadi nyambung, Kak Imas, ya. Kita sudah bicara tentang Ibrahim, sejarahnya. Kemudian pada bulan lalu kita Nabi Musa, ya. Itu adalah keluarga Ibrahim semua dan melahirkan agama-agama besar di dunia. Dan kita, sikap kita sebagai muslim harus menjadi ummatan wasaton, umat penengah di antara umat-umat yang ada. Gitu. Jadi tanggung jawab besar kita sebagai muslim justru harus mampu menjadi umat penengah di antara keberagaman umat yang ada di muka bumi ini. Begitu. Nah, alhamdulillah pada pagi ini kita melengkapi kajian kita mengenai bagaimana sikap kita sebagai muslim, ya, dalam menghormati Nabi Isa alaihissalam. Tadi Kak Imas menyampaikan pengantar bahwa Nabi Isa juga disebut di dalam Al-Quran berapa kali, Kak Imas? 25 kali. Itu termasuk trending topik juga, meskipun yang menduduki pertama yang menduduki pertama siapa? Nabi Musa 100 berapa ya? 36 ya? Iya, betul. 136 kali. Nabi Isa ini lumayan juga ya. 25 kali disebut. Bahkan dalam referensi yang lain 23 kali dalam bentuk Isa ibnu Maryam. 23 kali tambahannya, dan ada tambahan 11 kali dalam bentuk kata Al-Masih. Jadi bisa lebih banyak lagi itu. Gitu. Iya, jadi luar biasa ya penghormatan Al-Quran kepada Nabi ini. Saya ulang, penghormatan Al-Quran kepada Nabi ini. Apakah kita tidak cemburu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim? Bagaimana Nabi Isa ini dalam Al-Quran dan dalam hati Nabi Muhammad mendapatkan porsi yang sangat spesial. Minimumnya 2 surat dalam Quran menceritakan tentang kelahirannya Nabi Isa.
Saya ulang, minimumnya 2 surat. Ya. Al-Quran menceritakan kelahirannya Nabi Isa alaihis salam. Bisa. Yang pertama di surat Al-Imran, ya, surat ketiga. Yang kedua di surat Maryam. Kak Imas tahu siapa Imran itu? Suaminya Maria bukan ya, Ustaz? Atau Nah, di siapa coba? Nah, kenapa ada Imran? Nah, kalau Maryamnya sendiri, ya tahu siapa dia? ya, ibunya Nabi Isa. Ibunya Nabi Isa. Ya betul sekali Kak Imas. Kalau Imran, ya Kak Imas, Imran itu adalah ayahnya Maryam. Oh, sorry ya, ayahnya Maria. Ayahnya Maryam. Ya. Jadi coba kita bayangkan Nabi Muhammad sangatnya sampai berapa kali nih saya bilangnya nih, maunya Kak Imas. Sangat Sangat-sangat. menghormati, ya, sangat sekali menghormati keluarga Isa ini. Sampai kakeknya Nabi Isa dijadikan judul surat Al-Imran dan ibundanya Nabi Isa juga dijadikan judul surat, yaitu surat Maryam. Dan di dalam dua surat itu menceritakan tentang lahirnya Nabi Isa alaihis salam. Ya, luar biasa loh penghormatan kita terhadap, sampai Quran loh yang menceritakan sendiri tentang lahirnya Nabi Isa. Betul. Quran sendiri. Jadi kita tidak ragu untuk mengucapkan salam sejahtera atas lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Memulainya dari mana? Kita mulai dari surat Maryam ayat 33 dan 34, ya. Silakan para pemirsa yang sudah menyiapkan Qur'annya barangkali untuk membuka surat 19 surah Maryam ayat 33 dan 34. Iya. 33 dan 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya. Dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Ya, shadaqallahul adzim. Silakan Kak Imas. Ya Ustaz, saya bacakan artinya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa, putra Maryam, perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Jadi kita tidak boleh ragu karena mereka meragukan kebenarannya. Jadi kita tidak boleh ragu untuk menyampaikan salam sejahtera atas lahirnya Nabi Isa alaihis salam. Bagi yang ragu, memang sudah dibilang di Qur'annya ada mereka yang ragu untuk menyampaikan salam sejahtera atas lahirnya Nabi Isa alaihis salam. Karena ucapan itu, ucapan tadi, salam sejahtera adalah ucapannya Nabi Isa alaihis salam yang diabadikan oleh kitab suci kita semua. Al-Quran ini yang mengajarkan akhlak yang baik, bagaimana kita menghormati kekasih-kekasih Allah. Salah satunya adalah Nabi Isa alaihis salam. Baik. Begitu Kak Imas, ya pengantarnya kita. Nah, sekarang kita akan bicara, mungkin sepertinya, mohon maaf, mohon izin dari pemirsa, kayaknya nggak cukup dalam satu episode ini tentang Isa.
Mungkin episode tentang Isa itu dibagi dua. Ya, jadi pada hari ini salam sejahtera atas Nabi Isa. Kita akan menceritakan kepada para pemirsa tentang bagaimana posisi Nabi Isa alaihissalam pada masa-masa kelahirannya dan sisi mana yang akan kita lihat dalam kajian kita pada pagi hari ini. Begitu. Betul, Ustaz. Ya. Yang pertama, kita perlu tahu dulu, tadi kata Kak Imas sebagai host kita bilang bahwa Nabi Isa ini salah satu Nabi yang unik. Karena keunikannya itu hampir setara dengan Adam, katanya begitu ya. Dia dilahirkan tanpa Bapak. ayah. Ya. Kalau kita Dapat julukan Ruhullah ya, Ustaz. mendapatkan julukan Ruhullah, ya. Jadi dia terlahir karena kalimat Allah, karena ruh Allah. Ya. Tanpa pembuahan ya, tanpa perkawinan. Memang unik. Kenapa demikian? Ini yang menjadi penting. Kenapa mesti Allah melahirkan manusia model begini gitu? Biasanya para pemirsa kalau kita perhatikan, rata-rata utusan-utusan Allah itu terlahir untuk merubah cara berpikir bangsanya. Rata-rata utusan Allah itu diutus ke suatu bangsa itu untuk merubah mindset, cara berpikir bangsanya. Ya. Emang kenapa cara berpikir bangsanya saat itu? Ya. Cara berpikir bangsanya bukan nggak beragama lagi-lagi. Ya. Sama seperti kita cerita Nabi Musa. Ya. Bukan berarti Fir'aun itu tidak beragama. Fir'aun itu sangat beragama. Nah, umatnya Nabi Isa pun sangat beragama, Kak Imas dan para pemirsa. Karena sebelum Nabi Isa sudah ada siapa? Nabi Zakaria ya, Ustaz. Betul. Tapi yang menjadi agama populernya, yang berkembang saat itu, yang kita bulan lalu bahas, Nabi Musa. Nabi Musa. Karena Nabi Musa melahirkan ajaran kan? Iya, betul. Ajaran Taurat. Jadi umatnya Nabi Isa sangat beragama, bukan tidak beragama. Ya. Bahkan sangat religius, sangat menjalankan agamanya. Tapi kenapa mesti diturunkan pada orang yang beragama? Nabi Isa sendiri mau merubah apa dari pola laku orang beragama ini? Bukannya kalau orang udah benar gak usah didakwahin gitu ya. Dia sudah benar kok. Gitu. Apa coba? Nah, ini yang mungkin tadi saya bilang bahwa rata-rata utusan Allah itu diutus berkenaan dengan tantangan zamannya saat itu. Bangsanya atau umatnya. Nah, umatnya, cara beragamanya salah satu saja adalah dia beragama itu sangat tekstualis dan sangat rasional pendekatannya. Saya ulang, beragama mereka itu sangat tekstualis dan sangat rasional. Jadi ukuran kebenaran orang beragama saat itu, kalau orang memahami agama itu sesuai dengan teksnya, dalam hal ini Taurat, ya, kitab Taurat saat itu, dan diukur secara rasional. Gitu Kak Imas. Sebetulnya latar belakangnya begitu. Maka pendekatan keagamaannya sangat kaku. Ya, sangat kaku. Tidak hidup dalam hati. Tidak. Agamanya hidup, hingar-bingar, ya. Kelihatan simboliknya agama itu kelihatan, gitu. Tapi enggak menjiwai. Karena dia sangat tekstualis dan sangat rasional. Ini membahayakan. Karena apa?
nanti bukannya agama itu bisa menghidupkan hati mencintai Allah. Yang ada, Kak Imas, pola agama seperti ini mengakibatkan orang mempertuhankan agamanya itu sendiri. Bukan agama mengantarkan dia sadar kepada Allah. Itu bahayanya. Apa akibatnya? Satu, mudah mengkafirkan orang. Gitu. Karena pemahaman yang agama yang dia yakini sebagai satu-satunya keyakinan yang benar, lalu dia pertuhankan, dan pada saat melihat ada faham yang berbeda, dia akan mengkafirkan orang lain itu dengan mudah. Jadi di zaman itu seperti itu pemahaman keagamaan. Jadi realistis gitu ya Ustaz? Iya, jadi sangat realistis. Iya, makanya karena dia ukurannya sangat tekstualis dan rasional, diturunkanlah Nabi Isa yang menggugat cara berpikir orang-orang Israel saat itu yang beragamanya secara rasional. Gitu, Kak Imas. Sebetulnya. Makanya lahirlah Nabi Isa itu dalam kondisi apa? Tidak punya ayah. Tidak punya ayah. Ya. Coba kita lihat bagaimana Al-Qur'an mengabadikan peristiwa kelahirannya Nabi Isa alaihi salam ini di dalam surat, saya pilih surat Al-Imran untuk hari ini. Ya, saya akan lihat ya surat Al-Imran bagaimana menceritakan peristiwa kelahirannya Nabi Isa alaihi salam, bagaimana pelan-pelan mengikis keyakinan mereka dalam cara keyakinan mereka dalam cara beragama secara rasional, ya. Yang pertama saya akan bacakan surat Al-Imran ayat 35, ya, Al-Imran ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Itu Al-Imran ayat 35 para pemirsa. Kak Imas sudah ketemu nggak? Sudah Ustaz. Coba mohon bantuannya. Iya. Saya bacakan Ustaz. Artinya, ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ya. Siapa yang bernazar, Kak Imas? Yang bernazar istri Imran. Istri Imran, ya. Istri Imran. Dari sinilah kenapa surat ini diberi nama surat Al-Imran. Karena bermula dari nazarnya keluarga Imran. Ya. Kalau kita mencoba menduga nih, kenapa sih istri Imran itu sampai bernazar? Sampai menazar, kalau punya anak akan menjadi pelayan rumah ibadah atau pengabdi kepada Allah. Ya. Kenapa? Kenapa dia sampai bernazar seperti itu? Kira-kira nih Kak Imas, kalau Kak Imas ngerasain hatinya istri Imran, Kak Imas sampai bernazar itu pasti ada masalah dalam hidupnya Kak Imas. Sampai kalau punya anak, aku pengen nazar menjadi pelayan masjid, pelayan tempat ibadah. Itu kira-kira latar belakangnya apa? Hah? Gimana Kak Imas? Mungkin bisa jadi melihat orang lain ya Ustaz. Bisa. Mungkin melihat orang lain, anaknya baik-baik, dia pengen seperti itu, bisa ya? Iya. Ya. Tapi kebetulan dalam hal ini Kak Imas, problemnya adalah Imran dan istrinya ini lama nggak punya anak. Oh iya. Ya. Jadi lama nggak. Jadi mungkin saking kepengen punya anaknya, kalau nanti kelak punya anak, aku akan nazarkan anakku menjadi pelayan dan pengabdi kepada Allah.
Gitu. Dan ini kan pernah dilakukan juga oleh nenek moyang mereka, yaitu Ibrahim. Iya, betul. Iya, ya ingat ya. Jadi di situ fungsinya kita ngaji nih, ya mengenai sirah nabawiyah. Jadi di situ ada benang merah, ya, ada benang merah. Dan nanti itu Kak Imas sampai ke Nabi Muhammad ceritanya begitu-begitu saja. Iya, mereka semua bernazar kepada Allah atas keluarganya. Nah di sini jadi keluarga Imran ini bernazar. Tuh kalau aku punya anak, nanti aku akan menjadi orang yang mengabdi kepada Allah. Jadi dalam hal ini adalah menjadi pelayan tempat ibadah. Nah, secara rasional, pelayan tempat ibadah saat itu, gennya apa? Gennya harusnya. Gendernya. Harus laki-laki. Harus laki-laki. Nah, Betul. harus ya, ini para pemirsa harus ikuti kajian pelan-pelan nih ya. Jadi ingat, dasar pemikiran keberagamaan orang Israel saat itu sangat tekstual dan sangat rasional. Ini semua digugat sama Nabi Isa, dibersihkan cara berpikir keagamaan seperti ini. Karena membuat keliru nantinya. Membuat kesombongan dalam beragama. Sehingga butuh perform. Jadi yang namanya beragama nantinya, nih kayak gini, pakai koko, pakai topi, itu disebutnya beragama. Gitu. Jadi dari segi fisik, nanti mungkin dari ucapan. Jadi hal-hal yang sangat simbolik, ukuran-ukuran lahiriah, zahir. Nah ini dikikis habis. Ya. Dan Al-Quran mengabadikan. Nanti silakan para pemirsa baca pelan-pelan surah Al-Imran. Nah tadi kata Kak Imas harusnya laki-laki. Iya toh? Iya, betul. Berarti kalau tidak laki-laki, Gitu ya, Ustaz ya? iya. Berarti kalau tidak laki-laki, Sekarangnya maruf. Tidak bisa. tidak bisa. Itu ukuran rasionalnya, oke? Betul. Nah, Iya. jadi hukum fikihnya ibaratnya gitu. Pokoknya ini haram, ini bid'ah, ini yang boleh. Hadisnya Nabinya ini, ayat Qur'annya begini, begitu kasarnya. Ya. Nah, nyatanya bagaimana Kak Imas? Oke. Jadi istri Imran bernazar ingin anaknya nanti menjadi pengabdi masjid, ya. Apa yang terjadi? Ayat 36-nya, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha maryama wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Coba bantu Kak Imas. Iya, Ustaz. Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Ya. Akhirnya yang lahir apa, Kak Imas? Perempuan. Harus. Makanya dia ekspektasi. Iya, tidak sesuai dengan ekspektasi. Dan kemungkinan akhirnya apa? Akhirnya nazarnya tidak akan bisa dilakukan. Karena hukum saat itu yang harus menjadi pelayan tempat ibadah dan pengabdi kepada tempat ibadah adalah harusnya laki-laki. Ya. Gitu. Ya, jelas sekali kan Kak Imas? Iya, Ustaz. Tapi di situ diceritakan gimana? Akhirnya diterima enggak? Nah, belum tahu nih diterima atau enggak. Cuma Allah bilang bahwa laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku lebih tahu, kata Allah itu. Coba kita berhenti sejenak. Kak Imas sering punya keinginan? Iya Ustadz, banyak. Banyak. Sering nggak keinginannya itu tidak sesuai dengan apa yang Kak Imas harapkan? Sering juga Ustadz. Tapi di akhirnya justru mencapai tujuan juga. Betul. Justru lebih banyak hikmahnya. Ya, bagus.
Begitu tuh. Jadi kalau orang beragama sangat tekstual dan sangat rasional, itu beragamanya hawa nafsu, Kak Imas namanya. Beragama hanya sesuai dengan keinginannya, bukan di tujuannya. Mau-maunya Allah. Ya. Keinginan bukan berarti tidak boleh, para pemirsa. Keinginan itu juga memotivasi kita untuk mencapai tujuan. Tapi keinginan jangan menjadi Tuhan. Contoh istri Imran tadi. Inginnya punya anak laki-laki. Kalau keinginan itu menjadi segala-galanya, dia akan kecewa dan frustasi gitu, Kak Imas. Iya, betul. Ya. Makanya untungnya istri Imran itu cepat sadar. Di ujung ayat tadi, ya Allah, ya sudah, karena engkau menganugerahi aku anak perempuan, jaga dia. Lindungi dia dari godaan setan yang terkutuk. Jadi pada saat Kak Imas dan pemirsa keinginannya tidak sesuai dengan keinginan, jalani saja. Gitu caranya. Otak rasionalnya jangan dipakai terus, Kak. Saat itu yang harus diaktifkan adalah hati. Yang berserah diri kepada sang pemilik hidup, yaitu Allah. Begitu caranya. Kalau para pemirsa dalam hidup hanya menggantungkan sama keinginan, dijamin hidup kita tidak akan bahagia dan selalu dalam keadaan kekecewaan, berujungnya pada putus asa. Sedangkan pada saat kita putus asa, itu Quran bilangnya kita termasuk orang-orang yang zalim. Jangan itu, ya. Mulai pagi ini belajar dari kisah Maryam, ya keluarganya Nabi Isa alaihissalam, maaf bukan Maryam ya, Imran, keluarga Imran. Jadi kita jangan jadikan keinginan itu sebagai tujuan hidup kita. Jangan. Nggak boleh. Ya. Oke. Nah, gimana caranya dong? Ini anakku perempuan ya Allah. Mudah saja gitu para pemirsa. Caranya gini nih. Liatin caranya Allah. Bikin skenario untuk keluarga Imran atas nazarnya. Kita bacakan. Satu ayat lagi deh kita baca. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Silahkan terakhir Kak Imas bacain lagi. Baik, Ustaz. Maka dia, Allah, menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab atau kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana engkau memperoleh ini semua?" Dia Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan." Wow, Masya Allah. Itu ukuran-ukuran rasional udah nggak bisa dipakai lagi. Itulah yang saya dari awal katakan, bahwa kisah Nabi Isa ini betul-betul menghancurkan orang yang beragama selalu mengukur dengan ukuran-ukuran rasional. Dia habisin sama Isa. Dia habisin. Jangan beragama seperti itu. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya Maryam menjadi pelayan tempat ibadah? Allah bikin cara seperti apa dalam ayat tadi? Bahkan menerimanya dengan penerimaan yang baik dan pertumbuhan yang baik. Lewat siapa Kak Imas? Lewat anaknya Nabi Isa. Nah, Maryam itu bisa diterima menjadi pelayan rumah ibadah. Diterima sama siapa tadi? Oh,
Nabi Zakaria. Zakaria. Kata kuncinya di Zakaria. Para pemirsa dan Kak Imas tahu nggak siapa Zakaria ini? Kan Tuhan yang mau bikin cerita ini. Iya. Siapa Kalau nggak Zakaria? salah iparnya ya Ustadz. Ipar Zakaria ini adalah iparnya dari Imran. Oh, kan. Iya. Jadi iparnya dari Imran. Jadi Zakaria itu kakak beradik dengan keluarga Imran. Keluarga Imran. Mm-mm. Omnya berarti omnya Maryam. Omnya Maryam, betul. Omnya Maryam. Ya. Kalau dari Imran ya ipar. Iya, Ya, karena dia saudara dari istrinya. iya betul. Ya. Jadi dan Zakaria posisinya selain dia saudara, arti omnya Maryam, satu kata kuncinya Zakaria sebagai omnya Maryam. Yang kedua, Zakaria itu posisinya sebagai apa saat itu di Bani Israel? Em, Sebagai sebagai ini mihrab sebagai yang menjaga tempat ibadah. yes, benar. Ya, jadi Zakaria itu yang menjaga tempat ibadah. Balik ke belakang, Kak Imas dan pemirsa. Tadi niatan istri Imran ingin menjadikan Maria menjadi pelayan tempat ibadah. Ibadah. Omnya atau kakak adik iparnya menjadi pelayan tempat ibadah. Lurus nggak akhirnya? Iya. Yes. Jadi Ya Allah. ya, paham ya. Kesempatan ada di situ toh. Ya, kecuali kalau misalnya pelayan tempat ibadahnya itu orang lain, ya, pasti dia akan mengeluarkan dalil orang lain itu nggak boleh. Dalam Tauratnya ini haram nih, perempuan itu menjadi pelayan masjid nggak boleh, iya toh? Nah, Iya. gitu caranya. Allah menjadikanlah Zakaria menjadi pelayan tempat ibadah. Dan dihormati Kak Imas. Dan bukan menjadi pelayan tempat ibadah saja. Dan dia menjadi utusan Allah juga kan? Nabi ya. Iya betul. Yes. Dia Tokoh seorang masyarakat ketika itu ya Ustaz. tokoh masyarakat ketika itu. Menjadi pelayan tempat ibadah. Bahkan Nabi pula. Berarti dihormati. Begitu caranya Allah. Gitu. Udahlah kita itu kok suka ngatur-ngatur hidup itu. Skenario Allah tuh lebih canggih Kak Imas. Insya Allah. Nah, Betul Ustaz. Makanya pada saat istri Imran itu membawa bayi Maryam yang sudah disapih, berarti kurang lebih udah 2,5 tahun lebih, sudah disapih dari susuan, sudah bisa dipisah, tetap saja istri Imran ini mau menyampaikan hajatnya toh kepada pengurus tempat ibadah, ya toh, gitu. Iya. Dalam hal ini Zakaria. Ya, ngobrol lah Zakaria, aku pernah bernazar sebelum anak ini lahir bahwa kalau aku punya anak, aku ingin jadi dia menjadi pelayan tempat ibadah. Ini gimana nih hukumnya nih? Hukumnya gimana nih? Kan gitu ya. Ukuran rasionalnya gimana nih ya? Ukuran rasionalnya ada hadisnya enggak? Kalau bahasa sekarang begitu kan? Kalau beragama tuh hadisnya mana? Iya, betul. Ya, ayat Qur'annya mana? Sesuai sunnah Rasul atau enggak? Begitu kan? Nah, zaman itu juga begitu. Ini gimana nih? Ini bisa masuk enggak nih? Gitu. Kira-kira Zakaria jawab apa? Diperbolehkan ya Ustaz. Iya. Pakai apa dia diperbolehkannya? Dia melanggar aturan loh. Iya ya. Ketika itu peraturan masyarakat kental ya Ustaz ya. Ya pasti. Oke. Kental. Iya, kental bahwa dia harus ya kan karena secara biologisnya perempuan tidak bisa selamanya tinggal di dalam tempat ibadah toh. Iya benar. Maaf ya ada Waktu liburnya. waktu uzurnya. Jadi mungkin keputusannya nggak bisa gitu Kak Imas, nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Makanya Zakaria punya cara dalam ayat tadi. Bikin apa tadi? Dibikin bukan makanan. Mihrab. Oh, mihrab. Ah,
Jadi Zakaria punya cara. Aku jadikan dia tempat khusus untuk ibadah Maryam. Iya. Kan yang penting tidak selalu di area masjid. Dia bikin mihrab. Tempat untuk dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Bisa itu Zakaria itu caranya. Sebetulnya sih kata kuncinya sih kalau bagi saya kayaknya bukan itu. Kata kuncinya adalah karena kebetulan juga Zakaria tidak punya anak, Kak Imas. Oh. Saat itu ada tanda kutipnya. Ya, saat itu Zakaria umurnya udah 70 tahunan, belum punya anak. Istrinya juga mandul. Jadi pada saat kakak iparnya nyerahin anaknya, ya pasti diterima, ya toh? Iya. Karena dia iya pasti, aduh, udah lama nih aku pengen punya anak, ya toh? Ada orang, ya toh? Ini menurut pendapat saya, mudah-mudahan saya salah, ya. Karena kalau dilihat di Qur'annya nggak disebut kayak gitu. Di Qur'annya cuma dibilang Zakaria menerima Maryam, ya. Bahkan menyediakan mihrab, tempat khusus, gitu ya. Kalau kita boleh bertanya, kok Zakaria bisa kayak gitu ya, bisa menerima? Ternyata kita punya data lagi, Zakaria itu adalah tidak punya anak. Paham ya? Jadi akhirnya dari beberapa urusan itulah Maryam yang tadinya secara rasional tidak diterima oleh agama untuk menjadi pelayan tempat ibadah, tapi dengan kasih sayangnya Allah lewat Zakaria, Allah menjadikan Maryam tetap bisa menjadi pelayan rumah ibadah. Jadi tujuannya nyampe enggak? Nyampe banget. Ya. Langsung. Nah, langsung. Straight to the point. Straight to the point. Nah, begitulah Allah cara mengantarkan sebuah tujuan. Makanya Kak Imas dan pemirsa jangan berhenti di keinginan. Jangan. Keinginan mah bisa perempuan, bisa laki-laki, bisa A, bisa B, bisa Z. Itu mau-maunya Allah. Lihat bagaimana cara Allah menyampaikan tujuan hidup kita. Itu yang paling penting. Lihat bagaimana caranya Allah menyampaikan kita ke satu tujuan. Itu jauh lebih penting dalam hidup kita. Nah, akhirnya para pemirsa dan Kak Imas, tadi katanya apa? Zakaria bawain makanan ke mihrabnya, ya, di dalamnya tadi. Tiba-tiba di dalam mihrab itu sudah ada makanan. Makanan yang sampai urusan rezeki, hidup, itu di luar ekspektasi, bahkan melampaui. Iya. Ya. Sampai kata-katanya itu dalam Quran, qalat huwa min indillah, gitu kata Maryam. Ini dari sisi Allah, Zakaria. Kamu jangan pakai otak kamu deh, gitu seolah-olah. Ini dari Allah. Mungkin Zakaria bengong-bengong. Ini makanan aku bawa kok di situ udah ada makanan. Bengong aja. Gak usah heran, kata Maryam. Itu masih kecil loh Maryam. Kak Imas. Tapi dia bisa ngomong kayak gini. Min indillah. Qalat huwa min indillah. Bahkan yang membuat speechless Zakaria, Maryam berkata di ujungnya, Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sungguh Allah itu memberi rizki kepada kita semua ini, wahai pamanku, itu tanpa hitung. Jadi tanpa dinalar, tanpa diapa, Allah maha bisa buat kita semua. Di situ Zakaria diem deh, Kak Imas, diem bengong aja. Bisa begini ya. Lalu tumbuhlah di hatinya, Kak Imas, pengen banget punya anak kayak gini. Gitu. Enak banget nih. Kakak ipar aku punya anak sesoleh ini. Dia dibatin, Kak Imas, ngebatin, berdoa di tempat itu. Di tempat Maryam, Kak Imas. Di tempat Maryam dia bersimpuh di hadapan Allah, dia angkat tangan Zakaria. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak. Gitu.
Akhirnya Zakaria dikaruniai anak. Namanya siapa tahu? Yahya. Siapa? Yahya. Yahya. Laki-laki anaknya. Istri Imran pengen anaknya apa? Laki-laki. Tapi dapatnya Perempuan. Nabi Yahya nggak punya anak, nggak punya. Nabi Yahya nggak punya anak. Sekali dikasih anak, anaknya Laki-laki. Waduh. seru ya. Allah tuh kalau bikin mainan sama hidup manusia begitu ya. Coba Benar-benar. para pemirsa dan Kak Imas, kalau sekiranya, nih saya mencoba tes, kalau sekiranya Nabi Zakaria punya anak Yahya sebelum istri Imran melahirkan, jadi pada saat istri Imran bawa ke situ, Zakaria sudah punya anak laki-laki, kira-kira diterima nggak? Bisa jadi kecil kemungkinan diterima. Iya, aku punya anak, anak aku aja yang pengurus masjid, ya toh? Iya, benar. Ya, lebih sesuai dengan aturan. Makanya Allah memending dulu, mempending lahirnya anak pada Zakaria. Karena Allah punya rencana, Zakaria, you sabar dulu, jangan punya anak dulu. Karena aku akan bikin cerita, kakak iparmu nih akan punya nazar. Kalau kamu punya anak, repot. Paham? Benar. Jadi sebetulnya baiknya Zakaria menerima istri Imran punya anak perempuan untuk di situ karena justru kekurangannya bukan kelebihannya Zakaria. Karena kalau kesempurnaan hidup Zakaria punya anak belum tentu menerima istrinya Imran. Itu loh, kita harus berpikir gitu. Jadi baiknya kita, Kak Imas, para pemirsa, kita berbuat baik sama orang. Itu belum tentu karena baiknya kita. Justru karena ada sesuatu yang kurang dari kita akhirnya bisa baik kepada orang. Akhirnya kalau kita belajar tasawuf nih, para pemirsa, sebetulnya kita melakukan kebaikan di hidup ini bukan karena baiknya kita, tapi karena kemurahan Allah. Itu bagi orang-orang saleh sih. Sebab Zakaria nggak mungkin bisa menerima istri Imran untuk nazar kalau dia punya anak. Makanya Allah bikin kekurangan pada dia. Tidak punya anak dulu. Justru karena kekurangan dia bisa menerima Maryam untuk menjadi pengurus masjid. Gitu. Coba kalau Allah menjadikan hidup Zakaria sempurna. Boleh jadi Zakaria akan berbuat dosa kepada istrinya Imran. Gitu. Cobalah kita berpikir seperti itu di dalam hidup ini, gitu ya. Kita harus mawas diri ya dalam jalan hidup. Jadi mungkin ini di ujung ya, meskipun kita bilang salam sejahtera atas lahirnya Nabi Isa, tapi angle pengajian kita pada pagi ini adalah bagaimana jalan ceritanya untuk sampai lahirnya Nabi Isa itu sebetulnya ada pengantar yang unik dalam hidup keluarga besar Isa ini. Yaitu keunikan-keunikan untuk tidak hanya mengukur hidup ini secara rasional. Karena ada sesuatu yang mengatur hidup kita yang lebih rasional. Kalau saya bilang sih suprarasional. Ya, suprarasional. Ya, begitu para pemirsa. Saya kira itu dulu Kak Imas. Nanti kan kita sambung episode kedua ya. Ya. Oh, iya, benar. Ya, supaya ada diskusinya. Masih ada diskusi nih 10 menit kan masih bisa ya. Iya, betul Ustaz. Nah teman-teman silakan yang ingin bertanya bisa diketikkan saja di kolom question box yang ada di bawah, yang tanda tanya seperti itu nanti kita bacakan bersama-sama. Seperti itu. Nah Ustadz, sedikit saya notice ya Ustadz. Ya. Teman saya ada yang bilang katanya bisa jadi mukjizat-mukjizat yang didapatkan oleh oleh semua nabi ini adalah mukjizat yang mematahkan keadaan masyarakat ketika itu, seperti Nabi Musa waktu itu kan sedang viralnya sihir. Kemudian, ditunjukkan betul, ditunjukkan sama Allah mukjizat Nabi Musa yang bisa menjadikan tongkat menjadi ular seperti itu. Betul. Ya, kemudian Nabi Isa
Terus Kak Nabi Imas? Isa yang ya, Nabi Isa yang ketika itu masyarakatnya happening dengan pengobatan-pengobatan sampai akhirnya Nabi Isa diberikan mukjizat untuk bisa menghidupkan manusia kembali gitu ya Ustaz. Yang Betul, sudah meninggal. betul sekali. Masya Iya, Allah. iya. Karena memang cara berpikir di zamannya Nabi Isa sangat rasional oriented. Itu yang membuat payah Ya. gitu kehidupannya. Ya, payah. Bukan nggak benar, itu benar, tapi nantinya cara beragama seperti itu akan berbahaya. Sebetulnya sih ini rahasia untuk segmen kedua nanti, episode kedua. Ya udah, karena ada pertanyaan ini, saya nanti ulang lagi di segmen kedua. Sebetulnya dari cara berpikir rasional itu ada beberapa kelemahan dalam pola keberagamaan manusia. Saya sebutkan saja ya. Oh. Satu. Itu nantinya ada transaksi agama. Transaksional. Agama yang sifatnya transaksional. Apa agama yang sifatnya transaksional itu? Karena nanti ada kepentingan, ada jual beli gitu. Ada jual beli ayat gitu ya. Ada jual beli agama hanya untuk kepentingan. Ini bahaya cara beragama secara rasional. Dan itu pasti hukum alamnya. Sebuah peradaban yang beragamanya seperti itu, pasti ada transaksi agama nantinya. Jadi agama diseret-seret sama kepentingan politik, agama diseret-seret sama kepentingan kelompok, nantinya begitu. Bahkan nanti paling murah itu agama dinilai secara uang. Ya, dinilai secara uang. Itu kehidupan di zaman Nabi Isa. Seperti itu. Makanya lahir Nabi Isa. Benar tuh temannya Kak Imas itu bilang seperti itu. Jadi memang menjadi tantangan Nabi Isa adalah untuk menghadapi umat yang semacam ini. Makanya nanti di segmen kedua, siapa musuh utama Nabi Isa coba? Kaumnya sendiri. Dan kaumnya itu banyak. Siapa yang paling memusuhi dari kaumnya itu? Itu para tokoh agama. Ya Allah. Iya, para rahib, para pendeta, itu yang menjadi musuh utama Nabi Isa. Dia menggunakan ayat itu untuk mengkafirkan dan mensesatkan Nabi Isa. Gitu. Jadi Nabi Isa dibilang sesat. Makanya, wah macem-macem lah. Mungkin kalau kita hidup di zaman itu, nggak tahu kita termasuk pengikut Nabi Isa atau pengikut orang beragama kayak gitu tuh. Ya. Iya benar. Bingung loh, Kak Imas. Kita dihadapkan kebingungan. Betul. Ya, kebingungan. Makanya menurut saya materi pagi ini menjadi penting. Materi pagi ini menjadi penting supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam beragama. Supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam beragama. Ya. Jangan selalu mengukur hidup dan pola beragama dengan ukuran-ukuran tekstual dan rasional. Juga hidupkan dengan hati. Ya, dengan hati. Ya, salah satunya contohnya Nabi Zakaria sendiri, dia melanggar teks keagamaan saat itu, tapi secara hati dia masih bisa menerima Maryam untuk menjadi pelayan masjid. Hatinya yang dihidupkan. Kalau secara ukuran rasional udah nggak bisa diterima, Kak Imas. Udah nggak bisa. Nggak bisa. Itu. Ya. Insya Allah teman-teman yang ada di rumah, benar kata Ustadz Didin, materi kali ini notice sekali untuk kita ya, reminder sekali untuk kita bagaimana cara kita tidak mengulangi kesalahan beragama di sebelumnya, untuk kemudian kita lebih bisa upgrading lagi ya Ustadz, lebih baik lagi menjalani kehidupan ini sesuai syariat agama. Betul. Ya, masalahnya kan kita sering benci sama Israel dengan sifatnya ini kan. Iya. Benci kan kita sama sifat seperti ini. Tetapi kita jangan mengulangi sifat yang sama dong. Iya. Lalu apa bedanya kita sama dia? Kalau kita cara beragama juga sama kayak gitu. Iya. Nggak boleh. Hidupkan hati. Saya ulang, hidupkan hati. Hidupkan hati. Hidupkan hati.
Gitu, hidupkan hati. Ustadz, kita sudah di penghujung waktu ternyata. Oh, oh iya, Iya, ya, iya. oke. Mungkin nanti beberapa titipan pertanyaan teman-teman yang ada di saya kita bacakan di episode kedua ya Ustadz. Waduh, banyak ya, maaf ya, sorry. Iya, nggak apa-apa Ustadz. Ya, Lumayan nanti panjang juga sih. episode kedua deh kita kasih waktu lebih banyak ya untuk diskusinya kali ya. Iya Ustadz. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, kita tutup doa ya. Iya betul Ustadz. Ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina dhukrina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya Allah, pada pagi hari ini kami sudah mengenal salah satu kekasih-Mu, Nabi Isa alaihissalam. Salam sejahtera atasnya ya Allah, atas ketabahan dan kesabaran keluarga besarnya Imran dan Maryam. Jadikan i'tibar, pelajaran yang baik kehidupan mereka buat kami ya Allah, yang tidak selalu mengukur kehidupan ini dengan rasionalnya kami, tapi di situ ada jalan hidup yang telah Engkau rencanakan buat kami ya Allah. Tunduk patuhlah hati kami kepadamu ya Allah, bukan kepada fikiran dan hawa nafsu kami. Tunduk patuhlah hati kami kepadamu ya Allah, bukan pada fikiran dan hawa nafsu kami, terutama di dalam beragama kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Kak Imas, para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode kedua ya teman-teman, dan Ustadz Didin juga. Terima kasih.